Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ismul Hobir, mahasiswa KKN dari Padepokan 079, Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pembuatan video sosialisasi atau pengenalan mengenai marketing ini bertujuan untuk memenuhi proker individu yang dilaksanakan secara daring dengan sasaran masyarakat umum dan masyarakat Palgading. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan materi dari artikel yang berjudul Marketing Miopia. Artikel ini membahas tentang strategi dan juga tentang pemasaran. Tetapi, artikel ini memperkenalkan gagasan pemasaran paling berpengaruh selama setengah abad terakhir, bahwa suatu usaha bisnis pada akhirnya akan lebih baik jika mereka berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan daripada menjual produk yang perusahaan punya. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan sejarah, definisi, dan contoh kasus dari marketing miopia. Yang pertama yaitu sejarah singkat mengenai marketing miopia. Marketing miopia adalah istilah pemasaran yang diambil dari judul makalah pemasaran yang ditulis oleh Theodore Levitt. Tulisan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review dari sebuah jurnal yang beliau perbaiki kembali. Istilah miopia memiliki arti konsep pemasaran yang berfokus pada kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek, tapi melupakan prediksi perubahan market share di masa yang akan datang, atau lebih jelasnya, perusahaan bukannya menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, malah sibuk dengan strategi keuntungan perusahaan. Ada 4 kondisi yang biasanya menjamin siklus miopia ini. Yang pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur. Yang kedua, keyakinan bahwa tidak ada substitusi kompetitif untuk produk utama industri. Yang ketiga, terlalu percaya pada produksi massal dan keuntungan dari penurunan biaya per unit yang cepat saat output meningkat. Dan yang terakhir, keasikan dengan produk yang cocok untuk eksperimen ilmiah yang dikendalikan dengan hati-hati, peningkatan dan pengurangan biaya produksi. Selanjutnya adalah definisi marketing miopia. Marketing miopia merupakan sebuah kondisi di mana pebisnis lebih fokus terhadap produk yang mereka punya dibanding produk yang dibutuhkan pelanggan. Berdasarkan teori ekonomi klasik, berpendapat bahwa konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan mempelajari bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasa yang sedang populer di pasar. Salah satu alasan yang paling lazim bagi semua orang merasakan bahwa mereka tidak dapat secara akurat memprediksi masa depan, tetapi ada potensi dinamika ekonomi yang terus dinamis yang memberi peluang untuk memprediksi perubahan industri. Setidaknya, dengan memahami marketing miopia dapat meminimalisir terjadinya kegagalan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah contoh kasus dari marketing miopia, yaitu ada Kodak Film. Kodak adalah contoh nyata sekaligus contoh paling menyakitkan dari marketing miopia. Kodak kehilangan sebagian besar saham ketika teknologi kamera digital meledak. Ketika itu, bisnis Kodak adalah penjualan film untuk kamera analog. Ironisnya, Kodak merupakan penemu dari teknologi tersebut. Kamera digital portable pertama telah dikembangkan oleh insinyur Kodak bernama Stephen Sisson pada tahun 1975. Sayangnya, ketika itu para manajemen dan pengambil keputusan di Kodak menilai bahwa penemuan tersebut lucu karena tidak menggunakan film. Mereka memutuskan untuk mempublikasikan penemuan tersebut. Kegagalan strategis ini adalah penyebab langsung penurunan Kodak selama puluhan tahun karena fotografi digital menghancurkan model bisnis berbasis film. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi sosialisasi dari marketing artikel miopia. Marketing miopia.
Di era sekarang, perusahaan lebih baik meninggalkan marketing miopia karena lambat laun perusahaan yang menggunakan marketing tersebut akan gagal untuk melihat dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat di pasar yang berakibat goyah, jatuh dan menghilangnya perusahaan tersebut. Dan juga menurut artikel, jurnal dan kasus yang sudah saya baca, marketing miopia tersebut tidak relevan untuk digunakan di era sekarang ini. Baik, sekian sosialisasi dan pemaparan materinya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Ismul Hobir, mahasiswa KKN dari Padepokan 079, pamit undur diri. Terima kasih, salam dan bahagia.